selanjutnya anak-anak adalah sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan ketika puasa atau bulan Ramadan tiba. Itu yang pertama adalah sahur. Sahur itu memang bukan amaliyah wajib ya, tetapi sahur adalah sebuah amaliyah sunnah yang ketika dikerjakan maka kita akan mendapatkan pahala. Kemudian yang selanjutnya adalah segera berbuka. Jadi menyegerakan kita untuk membatalkan puasa ketika azan maghrib sudah tiba, seperti itu. Jadi nggak ditunda-tunda ya, alah nanti aja buka puasanya, nunggu isya, itu nanti nggak dapat sunnah. Jadi ketika maghrib tiba harus segera dibatalkan. Kemudian adalah membaca doa ketika mau berbuka puasa. Bagaimana doa ketika berbuka puasa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu adalah sunnah kita lakukan sebelum berbuka puasa. Yang selanjutnya adalah berbuka dengan yang manis-manis. Itu juga amaliyah sunnah. Jadi misalnya kalau Nabi menganjurkan itu, kita berbuka puasa atau takjilnya itu dengan kurma, seperti itu. Kalau orang tua kita biasanya menyediakan ada sop buah, es buah, terus kolak seperti itu ya. Itu dengan yang manis-manis itu akan memberikan pahala untuk kita karena itu adalah ibadah sunnah. Kemudian juga amaliyah sunnah yang lain memberikan takjil. Biasanya di pinggir jalan itu ada yang bagi-bagikan takjil, ada yang bagi-bagikan makanan di masjid, di tempat-tempat umum. Itu juga sebuah amaliyah sunnah karena amalan-amalan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah makruhnya di bulan puasa. Jadi apa saja hal-hal makruh yang dilakukan? Makruh itu adalah ketika kita melakukannya itu tidak mendapatkan apa-apa, dan ketika kita meninggalkannya itu akan mendapatkan pahala. Itu yang disebut dengan makruh. Jadi makruh yang pertama itu apa? Berbekam ya. Berbekam itu makruh dilakukan. Kemudian mengulum sesuatu atau misalnya kayak pulpen dikulum, terus kemudian uang dikulum, itu makruh ya kalau bisa dihindari. Kemudian mencicipi makanan ketika kita masak, mau untuk buka puasa atau masak kue atau apapun yang itu dilakukan sebelum berbuka puasa terus kita mencicipi, itu juga makruh hukumnya meskipun diperbolehkan, tapi kalau bisa dihindari. Kemudian yang selanjutnya adalah bersiwak atau gosok gigi ya ketika matahari itu sudah terbit. Itu juga sesuatu yang makruh untuk dilakukan. Jadi sebaiknya ketika setelah sahur, kita selesai sahur, segera menyikat gigi, segera membersihkan mulut kita. Yang selanjutnya adalah berkumur selain dalam waktu wudhu. Jadi kalau waktu wudhu memang disunahkan untuk berkumur ya. Tapi kalau udah panas-panas, jam 1 siang, jam 2 siang, sekalian berkumur tiba-tiba, itu dimakruhkan, nggak boleh ya. Kalau bukan nggak boleh sih, kalau bisa dihindari, karena kalau dihindari kita akan dapat pahala. Kemudian bab selanjutnya adalah hal-hal yang diperbolehkan untuk kita tidak melakukan puasa. Yang pertama adalah ketika kita dalam perjalanan ya, misalnya menjenguk orang tua yang jauh, menjenguk nenek yang rumahnya jauh, itu dalam perjalanan yang baik gitu ya, tidak boleh kita boleh kita tidak berpuasa terlebih dahulu, tapi wajib untuk menggantinya. Tapi misalnya kita kuat ya silahkan aja berpuasa. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang lanjut usia ya, jadi kayak nenek kita, kakek kita, ataupun yang buyut kita masih ada gitu, beliaunya udah nggak bisa berpuasa lagi, nggak kuat berpuasa, itu maka boleh tidak melakukan puasa asalkan mengganti di lain waktu. Kalau misal nggak bisa mengganti berarti harus membayar fidyah, seperti itu. Kemudian
yang selanjutnya boleh meninggalkan puasa adalah wanita yang sedang hamil ya, dan juga wanita yang sedang menyusui. Itu boleh saja tidak melakukan puasa, tetapi wajib untuk menggantinya di hari lain atau di bulan lain selain bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah hikmah dari puasa. Hikmah puasa yang pertama adalah melatih kesabaran anak-anak semua ya, karena biasanya setiap sekolah itu kalian jajan, kalian bawa bekal, kalian bawa minum. Ya, sekarang nggak boleh karena lagi puasa. Nah, itu harus kita biasakan untuk mendisiplinkan bahwa kita sedang belajar puasa untuk anak-anak yang masih kecil ya, kelas 1, kelas 2. Tapi kalau yang sudah dewasa udah wajib berpuasa. Jadi harus sabar, nggak boleh emosi ya ketika dengan teman mungkin ada yang perkataannya kurang menyenangkan, itu harus ditahan, harus sabar. Itu hikmahnya kita puasa. Aku mau marah tapi aku sedang puasa. Nah, itu. Selanjutnya adalah membentuk akhlak karimah ya, akhlak yang baik untuk anak-anak semua ketika berpuasa. Jadi bicaranya nggak boleh kotor ya, karena sedang berpuasa. Kemudian juga harus lemah lembut kepada teman yang biasanya bentak-bentak. Itu sekarang lebih dijaga lagi karena kita sedang menjalankan ibadah puasa. Kemudian membuat fisik kita itu lebih sehat ya. Jadi puasa itu memang memberikan efek yang luar biasa kepada kita. Biasanya kan kita makan semuanya, kita makan aja, entah itu makanan, minuman, jajanan apapun masuk kepada perut kita. Tapi ketika berpuasa, makanan kita diatur ya, tepat waktu juga ketika makan. Maka itu akan menjadikan diri kita lebih sehat lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah menumbuhkan rasa syukur. Jadi anak-anak banyak di luar sana itu yang kurang beruntung seperti kita ya. Untuk makan saja mereka harus mencari kesana kemari, sulit mendapatkan makanan untuk hari itu. Untuk mereka makan itu sulit. Jadi kita kan tinggal makan, udah dimasakin orang tua, enak-enak pula. Jadi harus wajib kita syukuri ya. Caranya bersyukur bagaimana? Mengucapkan alhamdulillah, itu bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kepada orang tua mengucapkan terima kasih mas sudah dimasakin, terima kasih bu sudah dimasakin, seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan ya. Bawaannya kalau puasa itu kan rajin gitu ya, sholatnya tepat waktu, berjamaah. Biasanya subuh nggak pernah sholat karena kesiangan, tapi karena ini berpuasa kita sahur setiap hari gitu, jadi subuhnya bisa berjamaah di masjid, di mushola. Itu salah satu hikmahnya juga ketika bulan puasa tiba. Kemudian membersihkan diri dari dosa, itu sudah janjinya Allah ya, bahwa dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Dan yang terakhir, hikmah yang terakhir adalah membiasakan untuk hidup hemat ya. Biasanya kita ya tadi belanja apapun dibeli ya, makanan, minuman, jajannya sampai 10.000 sampai 20.000. Jadi ini puasa kita gak jajan, bisa uangnya ditabung. Itu bisa membiasakan diri kita untuk hidup hemat. Baiklah anak-anak, itu materi untuk hari ini yang bisa Bu Guru sampaikan ya. Jangan lupa